Assalamualaikum, bersama saya Mutiara Langit dan ini Saya Najmu Kalam. kita di dialog Allah dan kehendaknya. Saat ini la haula quwata illa billah, kita akan melanjutkan dialog yang sebelumnya, yaitu bertemakan tentang satu nama Tuhan. Sebelumnya kita mengajak manusia di seluruh alam untuk sepakat menjadikan satu nama di dunia ini tentang nama Tuhan. Ketika Salam perdamaian untuk semua. Wallahu a'lam. Ini hanya sekedar sebuah sudut pandang dari sebuah pemikiran tentang ketika begitu banyak fenomena yang ada di sekitar kita, tentang begitu banyak nama, tentang sesuatu yang memiliki kekuatan, tentang sesuatu yang memiliki power seperti itu. La haula quwata illa billah, begitu Uma? Iya betul, Masya Allah. Ya, ketika yang berkenan, kita mengajak ke seluruh umat manusia untuk menyatukan persepsi bahwa nama Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah. Ketika berkenan. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Umi, yang terpikir kenapa ada kesepakatan seperti itu, karena saya melihat ketika seluruh yang ada di dunia itu adalah kehendak Allah, artinya agama itu pun adalah kehendak Allah. Bukan maksudnya agama yang berbeda, dalam konteks nama yang berbeda. Iya, seperti itu. Di seluruh alam ini begitu beragam agama. Di seluruh alam ini begitu beragam kepercayaan manusia, tapi intinya ke satu kekuatan, pencipta alam semesta. Sepertinya semuanya sepakat bahwa kekuatan itu adalah pencipta alam semesta. La haula quwata illa billah. Wallahu a'lam. Ketika sebelumnya saya sih tidak pernah berbicara langsung dengan yang begitu beragamnya keyakinan, dalam tanda kutip semua manusia sepertinya yakinnya kepada sesuatu yang memiliki kekuatan, kepada sesuatu yang memiliki power yang dicari oleh manusia, dan manusia tidak bisa menolaknya, dan manusia tidak bisa menghindarinya dari kekuatan itu. Ketika perspektif dalam keyakinan, sudut pandang keyakinan yang saya yakini, ketika itu adalah Allah, ketika Allah yang berkehendak, ketika apapun yang terjadi itu adalah atas kehendak Allah, ketika nyatanya ketika saya analisa, kenapa begitu banyak agama namanya berlainan, dari Islam, Nasrani, Yahudi, untuk di Indonesia ada agama Buddha, Hindu, begitu banyak agama yang lainnya yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ketika itu adalah yang saya dapat di sebuah ilmu pengetahuan, ketika itu adalah berbagai ragam agama, dan akhirnya di situ juga dibahas ketika sepertinya semuanya meyakini sesuatu yang memiliki kekuatan. Semuanya meyakini kepada sesuatu yang memiliki power. Wallahu a'lam. Itu tema poin yang ingin digarisbawahi untuk hari ini. Apa seperti itu, Mas? Iya. Ada kesepakatan tentang satu nama untuk Tuhan, dan ini saya sendiri kenapa ada satu nama,
ketika dari sudut pandang kehendak Allah? Kenapa harus ada satu nama? Kenapa meski ada satu nama? Untuk menyamakan sebuah persepsi, untuk berakhir di sebuah keyakinan yang sama dalam konteks sudut pandang keyakinan yang saya miliki ketika Allah adalah segala-galanya. Ketika apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah. Nyatanya, ketika fenomena yang ada tentang beragamnya agama atau keyakinan, bahkan saya dapat informasi ketika sepertinya ada yang tidak meyakini adanya Tuhan, wallahu a'lam. Itu sebuah informasi yang saya dapat. Itu adalah kehendak Allah untuk manusia. Dan akhirnya di situ adakah manusia yang berpikir kenapa itu terjadi? Dan bagaimana ketika misalkan sikap kita menyikapinya? Bagaimana sikap kita untuk menjadikan sebuah fenomena yang ada itu, dan akhirnya ketika saya meyakini itu adalah kehendak Allah, ketika yang bisa merubah semuanya hanyalah Allah, ketika misalkan yang bisa merubah sudut pandang manusia itu hanyalah Allah, ketika Allah yang membolak-balikan hati manusia, ketika Allah yang membolak-balik sesuatu yang ada di dalam pikiran manusia, setuju atau tidak, sepakat atau tidak, dalam sebuah nama, ketika namanya hanya ada satu, yaitu Allah, ketika Allah adalah sesuatu yang memiliki kekuatan, ketika Allah adalah sesuatu yang memiliki power, seperti itu. Dan akhirnya ketika sudah menyamakan satu persepsi dalam sebuah nama, ketika itu adalah kehendak Allah untuk manusia, ketika saya menyatakan itu. Benar bukan, Uma? Iya, la haula quwata illa billah. Umi, ketika segala yang terjadi itu adalah kehendak Allah, artinya keberagaman agama yang ada di dunia itu benar-benar kehendak Allah untuk manusia. Begitu kan? La haula quwata illa billah, itu adalah kehendak Allah buat manusia. Dan akhirnya bagaimana manusia berpikir dengan sesuatu yang ada di dalam diri, ketika atas kehendak Allah ada sesuatu yang bisa membuat manusia berpikir, menelaah banyak hal, mendengarkan sesuatu, melihat sesuatu, dan akhirnya berpikir, sebenarnya ketika diri adalah siapa. Ketika manusia tahu tentang dirinya, ketika manusia tahu berasal dari mana dirinya, saya pikir ketika atas kehendak Allah mudah akan menerima tentang sebuah kekuatan, itu adalah Allah. Ketika tentang sesuatu yang memiliki power, itu adalah Allah. Karena kenapa? Di dalam diri ada sesuatu, ketika dalam ungkapan Uma waktu itu adalah fitrah yang ketika atas kehendak Allah manusia meyakini adanya Allah. Dalam tanda kutip, meski manusia menyatakan itu adalah Tuhan, ketika bahasa yang misalkan digunakan, tapi ketika Tuhan itu adalah Allah, ketika sesuatu yang memiliki kekuatan itu adalah Allah, ketika sesuatu yang memiliki power juga adalah Allah. Dan akhirnya ketika sesuatu yang segala-galanya buat manusia itu adalah Allah. Wallahu a'lam. La haula quwata illa billah. Umi, ketika saya melihat ada ungkapan agama Ardi dan agama Samawi, itu saya melihat itu adalah hasil dari analisa manusia bahwa agama Samawi itu adalah agama dari langit dan agama Ardi itu adalah agama bumi, di mana manusia yang menciptakannya. Ketika
kita melihat bahwa segala yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan manusia itu semuanya adalah milik Allah. Dan manusia itu ketika manusia menyadari manusia itu begitu tak berdaya, begitu tak mampu berbuat apapun. Ketika ungkapannya la haula quwata illa billah. Itu yang saya pahami, itu yang saya yakini. Jadi artinya agama Ardi, agama Samawi adalah sama-sama kehendak Allah. Semua sama. Apapun yang terjadi, ketika sepertinya manusia yang berpikir, ketika sepertinya manusia yang membuat, ketika nyatanya manusia memikirkan sesuatu atas kehendak Allah, ketika nyatanya ketika manusia membuat sesuatu juga atas kehendak Allah, ketika nyatanya apapun yang ada di hadapan itu adalah kehendak Allah, ketika manusia merasa terlibat atau tidak, wallahu a'lam, itu adalah kehendak Allah, itu adalah sesuatu yang ada di hadapan. Yakin atau tidak, manusia dengan kehendak Allah itu adalah pilihan. Ketika sebelumnya saya hanya ingin bertanya, ketika diri adalah siapa? Ketika diri berasal dari mana? La haula quwata illa billah. Masya Allah, la haula quwata illa billah. Masya Allah. Ketika berkenan, nyatanya bahwa semua agama itu adalah atas kehendaknya, baik di situ agama Ardi, contohnya di situ Konghucu, Buddha, Hindu, Sinto, atau apapun itu, dan agama Ardi, agama maksud saya agama Samawi, itu di situ ada Yahudi, ada Nasrani, atau Kristen, atau ada Islam. Yang nyatanya dari sudut pandang Allah semuanya adalah kehendak Allah. Sekarang, Masya Allah, ketika berkenan semuanya kita sepakat. Satu nama untuk Tuhan yang satu, untuk Tuhan langit dan bumi, untuk pencipta langit dan bumi, untuk pencipta alam semesta, adalah nama yang satu, Tuhan yang satu, yaitu Allah. La haula quwata illa billah. Ketika hanya Allah saja, ketika tidak ada sesuatu selain Allah, ketika Allah selalu dan selamanya, ketika Allah adalah segala-galanya. Semoga berkenan untuk semua yang melihat. Salam damai. Salam perdamaian untuk semuanya. La haula quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi